Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang 5 saham teratas Top Gainers dengan value transaksi di atas 5 miliar agar yang kita bahas saham-saham liquid. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Yang pertama hari ini kita akan bahas saham OBMD, saham Coal, saham Wapo, OPMS, dan terakhir kita bahas saham Tugu. Dan juga bonus saya akan membahas saham PANI dan PSKT. Yang pertama kita bahas saham OBMD. Kalau menurut broker summary, OBMD masih diakumulasi oleh ELG di hari ini. Kalau kita tarik dari volume ditarik pertama yaitu di tanggal 29 Agustus, kita cek bahwa LG terus beli banyak, bahkan senilai 19 miliar. Ini sepertinya LG market maker alias LG Bandar yang beli OBMD sangat besar dan juga dijual oleh retail, sudah mulai dijual oleh retail YP, CP, KK, CC, XL. Kemudian pembelinya itu paling banyak LG, sisanya nilainya serempak. Mungkin ini retail atau big player yang ikutan spekulasi. Kemudian apakah masih menarik? Menurut saya masih sangat menarik. Kalau harganya turun ke bawah, harga sekarang sudah sangat terlalu tinggi, jadi sangat tidak menarik. Untuk scalping bagaimana? Coba kita cek di chart 1 jam terlebih dahulu. Ini kita kembalikan di hari ini. Oke Bapak Ibu, di sini untuk teknikal dalam 1 jamnya kita lihat bahwa ada support di sini yaitu di harga 272 sampai 280. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini ada pola seperti ini Bapak Ibu. Sepertinya ada potensi OBMD hari ini sudah mengetes resistennya, tapi harganya sudah arah, jadi besok potensi akan lebih tinggi lagi terbangnya karena ada breakout dari resisten yang pola seperti ini. Tapi saya tidak biasa pakai pola-pola pattern seperti ini, saya hanya fokus terhadap break of structure-nya saja. Di sini kita cek bahwa ada break of structure yang di harga 346 dan sudah break hari ini dengan volume yang tidak terlalu besar tapi cukup oke, karena ada di atas MA20 volumenya sebesar 15 juta lembar, jadi cukup oke untuk dipantau. Tapi ada potensi false breakout, jadi ada potensi besok naik dulu kemudian turun lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi menurut saya untuk Bapak Ibu scalping potensinya ada ke arah sini terlebih dahulu, di support di harga 346 sampai 340. Kemudian jika berhasil jebol ada potensi ke arah sampai 272. Tapi sebelum itu ada potensi ke arah sini dulu Bapak Ibu. Untuk yang scalping bisa melihat di area 312 sampai 318, mungkin ada volatilitas di arah sana, mungkin ada mantul-mantul dulu ke arah sana. Untuk scalping bisa dipantau di daerah sana, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita cek di chart 5 menit, ya di sini bisa dibilang area demand-nya, yaitu di mana orang-orang beli banyak di area sini. Jadi ada potensi kalau misalnya turun ke area 312 dan 3218 sampai 320, mungkin ada potensi di situ mantul-mantul dulu, kemudian mungkin akan lanjut turun kembali sampai ke area 272 sampai 280. Untuk area yang sangat menarik untuk jangka menengah menurut saya ada di area, kita cek di chart 1 harinya. Untuk yang jangka menengah saya tertarik untuk beli di area 272 sampai 280. Tapi jika jebol saya akan cut loss dan tunggu lagi di area resisten dari Desember 2021, yaitu di high-nya, yaitu di harga 200. Ini sepertinya harga dari IPO yang langsung didistribusi ke retail
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang jangka menengah menarik di 272 sampai 200, kemudian yang scalping menarik di harga 342 sampai 348, dan juga jika jebol di area 312 sampai 318. Untuk OBMD seperti itu. Lanjut kita ke saham call. Di sini sebelumnya saya sudah memprediksikan bahwa call akan dibuka kerannya oleh bandar karena AMG sudah jualan besar-besaran. Dan hari ini terbukti bahwa sudah tidak kuat arah lama karena tadi siang ada pergolakan turun mendadak seperti itu Bapak Ibu. Di pagi hari jam 9.40-an, 9.35 ada jualan besar-besaran entah oleh bandar siapa, tapi sepertinya oleh bandar AO, HDAN, dan ini broker-broker bandar lainnya. Dan malah ditampung oleh broker-broker retail. Jadi ada potensi selanjutnya arahnya mungkin tidak kuat, ada potensi jebol lagi ke bawah, dan juga ada potensi ARB. Di sini juga bisa kita lihat bahwa di akhir sesi ternyata dia turun 1 tick Bapak Ibu, jadi ada potensi besok langsung ARB sepertinya. Seperti itu. Untuk call scalping tidak menarik, pasti di ARB kan. Kemudian untuk jangka menengah juga tidak menarik karena ini saham IPO yang sulit untuk dianalisa secara teknikal. Dan juga secara bandarmologi juga saham call sudah dijual banyak oleh bandar-bandar dan dibeli oleh retail-retail. Jadi jangka menengah tidak menarik untuk call. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ke saham WAPO. Untuk saham WAPO hari ini ada distribusi dari YP, EPSQKK. Ini sepertinya retail versus retail dan nilainya juga tidak terlalu banyak. Jadi bisa dibilang ini tidak terlalu liquid ya Bapak Ibu. Tapi secara teknikal kita lihat bahwa sudah berhasil break dengan volume yang cukup tinggi Bapak Ibu, dan candle hijaunya juga candle hijau yang sangat kuat. Sepertinya ada potensi untuk naik terus. Untuk titik entry-nya kita lihat di chart 1 jam. Kita bahas untuk titik entry scalping dulu Bapak Ibu. Untuk titik entry scalping sepertinya ada di area 163 sampai 166. Di sini area menarik karena menjadi area demand dari sideways sementaranya dan lanjut naik. Kemudian di sini ada resisten yang tidak berhasil dijebol. Kalau misalnya berhasil dijebol, ada potensi WAPO akan naik jauh lebih tinggi lagi dari harga sekarang. Jadi Bapak Ibu untuk yang scalping dan agresif bisa pantau di harga 184 jika berhasil dijebol dengan volume tinggi. Saya rekomendasikan buy on breakout dengan tetap money management yang ketat ya Bapak Ibu. Jadi kalau turun sedikit saja dari area buy on breakout, consider cut loss dulu, bisa berarti itu adalah false breakout. Kemudian untuk buy on weakness-nya saya sarankan Bapak Ibu beli terlebih dahulu kecil di area sini Bapak Ibu. Ini hapus dulu. Kemudian ada di sini Bapak Ibu. Sepertinya ada area yang cukup menarik dipantau. Kita lihat di chart 5 menitnya dulu. Sepertinya di 171 dan 172 bisa menarik karena ada potensi turun ke arah sana dan mungkin mantul kembali. Di sini Bapak Ibu. 171 sampai 173 ada potensi yang menarik karena ada breakout dari pola cup and handle. Ini cupnya, ini handle-nya, kemudian breakout dengan volume yang sangat tinggi, ada potensi retracement dulu, kemudian lanjut lagi naik ke atas. Seperti itu Bapak Ibu, tapi saya tidak terlalu yakin dengan besar karena hari ini ada retail versus retail. Kalau misalnya hari ini bandar versus retail dan bandar ada di posisi buy dan sellingnya adalah retail, mungkin akan sangat menarik untuk saya. Tapi karena retail versus retail, jadi ini sepertinya diisi oleh trader spekulan Bapak Ibu. Jadi pantauannya harus sangat ketat. Beli scalpingnya harus di 171 174. Kalau turun cut loss dulu ada potensi ke arah 164 sampai 166. Kalau ke bawah itu cut loss lagi, dan tunggu lagi sampai area di 155 sampai dengan 157. Di sini Bapak Ibu. Untuk scalping seperti itu. Apakah jangka menengah menarik? Menurut saya menarik kalau misalnya area resisten ini 184 sudah berhasil di break dengan kuat, dan juga
kita cek di chart 1 harinya. Dan juga pola handle and cup kalau bisa saya sebut, karena ini ada handle-nya terlebih dahulu. Kemudian cup-nya, kemudian berhasil break dan retracement dan naik. Kalau misalnya besok-besok confirm naik tinggi, saya akan tunggu di area retracement-nya, yaitu di area 170 sampai 174 untuk buy trading jangka menengah. Karena sepertinya hal ini menarik karena polanya sudah terkonfirmasi breakout dengan volume yang tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk jangka menengah saya tidak sarankan beli sekarang, tunggu breakout dengan kuat. Dan juga untuk yang scalping, beli di area bawah-bawah sedikit karena harga sekarang belum meyakinkan, karena belum break dari resisten yang kuat di harga 184. Seperti itu Bapak Ibu untuk WAPO. Selanjutnya kita bahas saham OPMS. Untuk OPMS hari ini ada distribusi besar dari KKM GLG. Dua broker ini, KK dan MG, nilainya sangat besar ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang ini market maker atau bandarnya yang sudah jualan besar ke retail-retail. Kita lihat bahwa pembelinya isinya retail-retail, ada PD, XC, YPCC, BQ, MKXLP, ini retail-retail. Dan juga kebetulan ini sudah break dari pola yang seperti ini Bapak Ibu. Ini juga seperti pola yang sebelumnya Bapak Ibu, WAPO, tapi saat ini WAPO ada di tanggal 8 September OPMS Bapak Ibu. Ada potensi menguat tapi ada potensi turun juga, dan OPMS malah turun kemudian mantul lagi dan breakout dari pola handle and cup yang besar ini. Bisa kita lihat di sini ada handle-nya, kemudian ada cup-nya, kemudian tidak kuat resisten, kemudian turun dulu, kemudian mantul lagi dan breakout dengan volume yang cukup tinggi. Tapi untuk hari ini malah ada distribusi, jadi menurut saya masih 50-50 menariknya. Masih cukup netral, secara teknikal menarik, secara broker summary tidak menarik. Jadi saya sarankan Bapak Ibu cukup scalping saja di saham-saham seperti ini. Untuk jangka menengah saya tidak sarankan karena ada potensi lanjut distribusi oleh bandar. Untuk scalping kita cek dulu di chart 1 jam. Untuk itu saya sarankan Bapak Ibu beli di area sini Bapak Ibu. Untuk scalping saya sarankan buy di area 165 sampai 170 atau bisa sampai 161 sampai 170, area yang menarik untuk pantulan-pantulan. Mungkin ada potensi besok turun dulu karena hari ini closing di bawah turun 1 tick. Mungkin akan dibawa ke 161 terlebih dahulu untuk besok-besok, kemudian lanjut naik lagi ke atas. Karena 161 ini area di mana resisten atau menjadi support, untuk saat ini menjadi support yang cukup kuat karena break dari pola yang cukup besar dan juga break dari structure yang terbaru. Di sini Bapak Ibu. Jadi di area sini nih cukup menarik. Untuk jangka menengah di 161 sampai 167. Untuk scalping menarik di area 170 sampai 161 juga. Untuk OPMS seperti itu, tapi jangka menengah Bapak Ibu harus ketat ya Bapak Ibu. Ini soalnya saham yang sangat volatil dan juga ada distribusi besar dari bandar. Dan untuk scalping tetap harus ketat. Kalau misal turun dari support langsung cut loss karena ada potensi turun jauh ke arah 130, bahkan bisa sampai ke arah 104 Bapak Ibu. Untuk OPMS seperti itu, kita lanjut ke saham Tugu. Seperti saham Tugu sebenarnya tidak terlalu liquid, tapi hari ini transaksinya cukup besar. Oke, ternyata naiknya sudah terlalu tinggi. Menurut saya, kalau saya jadi Bapak Ibu, saya tidak akan trading di saham seperti ini karena harganya sudah terlalu tinggi dan juga reward dan risknya sangat tidak menarik. Di sini malah lebih besar risknya. Tapi kalau Bapak Ibu agresif, saya sarankan Bapak Ibu scalping saja, jangan trading menengah di sini karena sahamnya masih tidak jelas arahnya kemana, belum ada koreksi. Dan untuk scalping Bapak Ibu bisa consider buy dulu, mungkin spekulan di area 2920 sampai area 3000 Bapak Ibu. Di sini area yang cukup menarik karena sudah breakout dari high sebelumnya.
dengan volume yang sebenarnya cukup oke karena di atas MA50 MA20-nya maksud saya. Dan juga hari ini closing dinaikkan beberapa tick Bapak Ibu, dari 3310 menjadi 3350, naik 4 tick. Ada potensi besok makin menguat, tapi ada potensi juga menurun karena harganya sudah terlalu tinggi. Seperti itu Bapak Ibu, untuk hari ini ada normal akumulasi dari BBRF. Ini sepertinya bandar-bandar, dan sisanya ini sepertinya bandar versus bandar ya Bapak Ibu. Retailnya hanya sedikit-sedikit saja, tidak terlalu berarti. Kemudian kalau kita tarik dari volume besar pertama di area sini deh, area 31 Agustus maksud saya, ada distribusi besar dari RF, AH, CC, FZ. Ini RF jual besar, tapi hari ini RF malah beli besar. Jadi ada potensi RF ini hanya iseng mengangkat harga saham ini agar break dari structure-nya, kemudian akan jualan lagi ke retail-retail di harga atas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi menurut saya untuk jangka menengah tidak menarik, untuk scalping menarik karena volatilitasnya sangat oke. Seperti itu. Kemudian lanjut ke saham bonusnya, yaitu saham PANI yang pertama. Saham PANI kebetulan hari ini sudah tutup gap dan juga langsung mantul dengan ketinggian sampai 15,97% profitnya. Kemudian secara broker summary dulu, ternyata ada distribusi besar dari CP. Kemudian pembelinya YP, ZP, MG. Ini sepertinya YP big player, karena YP ini berbeda sendiri dari retail-retail yang lain seperti LG, CC, SQ yang nilainya kecil-kecil. Terus ada EP nilainya sangat kecil, AZ nilainya cukup kecil, tapi bisa jadi AZ ini adalah market maker Bapak Ibu, bukan retail biasa atau big player yang coba spekulasi juga di saham seperti ini. YP juga bisa jadi big player yang juga spekulasi di saham seperti ini. Untuk broker summary sebenarnya tidak menarik Bapak Ibu, ada distribusi yang besar dari CP, tapi kita tarik dulu dari pertama kali naik besar tuh di 2 Agustus volume yang besar ya, atau kita tarik yang dekat dulu, yang paling besar di 18 Agustus. Coba kita tarik apakah ada akumulasi, ternyata lebih ke distribusi oleh bandar CP, IN, KKYB. Sepertinya tidak menarik Bapak Ibu untuk jangka menengah, tapi untuk scalping tentu menarik karena volatilitasnya tinggi. Dan juga mungkin ada big player yang coba spekulasi untuk beli di saham seperti ini. Kemudian kita cek di chart 1 jamnya, sudah menyentuh resisten. Sepertinya di sini adalah suatu resisten dari PANI Bapak Ibu dan sudah menyentuhnya. Apakah menarik? Tentu tidak, karena ada potensi turun ke area support kembali, yaitu kita cek di chart 5 menitnya. Menurut saya support yang terdekat itu Bapak Ibu bisa spekulasi buy di sini, yaitu di harga 1420, maksud saya 1430 sampai 1450 bisa Bapak Ibu spekulasi dulu. Kemudian ada support lagi yang cukup kuat Bapak Ibu di area sini. Sepertinya support ini jauh lebih kuat dari support yang sebelumnya, yaitu di harga 1360 sampai 1390. Jika ke bawah harga ini, support yang kuat ini, Bapak Ibu consider cut loss dulu karena ada potensi turun jauh lagi sampai ke area 1280, atau mungkin bisa jadi ke area 1230 atau bahkan jauh lebih ke bawah lagi karena sudah mulai ada distribusi besar oleh bandar. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk resisten yang terdekat, saya akan perkirakan bahwa resisten terdekatnya itu ada di harga 1690-an. Coba kita lihat chart 5 menit kembali. Ya, di sini 1690 sampai 1660-an bisa jadi resisten yang cukup kuat. Sepertinya ini adalah high yang sebelumnya. Kalau misalnya besok berhasil break dari resisten di harga 1550-an dengan volume yang cukup oke, ada potensi ke arah 1680. Kalau misalnya 1680 tidak berhasil di break, ada potensi kembali lagi ke 1520-an, atau ada potensi lagi bahkan turun lagi jauh lebih ke arah bawah karena ada distribusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk scalping di saham PANI ini harus sangat ketat
money manajemennya. Dan saya sarankan Bapak Ibu jangan buy on breakout di saham seperti ini, lebih baik tunggu di supportnya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Demi menjaga modal harus lebih menjaga cara tradingnya Bapak Ibu. Lebih baik pilih saham-saham yang lain yang lebih menarik, karena menurut saya saham yang menarik itu saham yang broker summary-nya ada akumulasi dan juga teknikalnya juga menarik. Tapi kalau teknikalnya tidak terlalu menarik dan juga ternyata ada distribusi, menurut saya lebih baik jauhi Bapak Ibu untuk menjaga modal. Oke, lanjut ke saham selanjutnya, yaitu yang terakhir saham PSKT. Untuk saham PSKT hari ini ada cukup netral, tidak ada akumulasi besar dan juga tidak ada distribusi besar. Kita cek terlebih dahulu di chart 1 harinya, maksud saya. Ini ada gambar saya, tapi cukup oke. Ini harus hapus dulu sebentar Bapak Ibu. Hapus, ini hapus. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa sudah break support dan juga maksud saya break resisten dari sejak Senin lalu ya. Ya, sejak Senin lalu sudah break resisten dengan volume yang sangat tinggi di 12 September. Dan itu pertanda yang sangat baik bahwa pola cup and handle dari PSKT ini sudah dikonfirmasi baik oleh bandarnya dan berhasil diangkat naik oleh bandarnya. Dan ada potensi naik makin tinggi sampai ke resisten terdekat, yaitu di arah 105 sampai 102 yang sudah disentuh dari hari ini. Kemudian ada potensi lanjut kalau misalnya berhasil breakout ke area 124 sampai 120 Bapak Ibu. Di sini kemudian untuk Bapak Ibu yang mau scalping, apakah menarik? Menurut saya cukup menarik karena volatilitasnya tinggi dan juga tidak terlalu banyak distribusi. Jadi big player sudah mau mengangkat saham ini lagi. Kemudian titik entry-nya di mana, kita cek dulu di chart 1 jamnya dulu. Menurut saya Bapak Ibu bisa spekulasi dulu di area 96, maksud saya 96 sampai 93, area yang sangat menarik. Karena jam 14.00 tadi sudah di break resisten 96-nya yang cukup kuat sepertinya, karena 3 kali dicoba dan tidak berhasil di break, ternyata berhasil di break di jam 14.00 dan week atasnya cukup panjang. Jadi ada potensi besok turun dulu, tapi ada potensi juga lanjut naik lagi karena jam 15.00 ternyata harganya di bawah naik Bapak Ibu, naik 2 tick dari harga sebelumnya. Jadi penutupannya di bawah 2 tick, jadi ada potensi trader mau mengangkat harga PSKT jauh lebih tinggi lagi di hari esok. Tapi sebelum itu Bapak Ibu harus pantau dulu, PSKT harus lewat dari resisten yang cukup kuat ini di harga 105. Kalau misalnya berhasil breakout dari 105, ada potensi kuat ke arah 120 sampai 124. Kalau tidak berhasil breakout dari 105 malah turun, ada potensi turun lagi ke arah 93 sampai 96. Dan saya sarankan Bapak Ibu untuk scalping tunggu di area 93 sampai 96. Kalau misalnya breakout, Bapak Ibu bisa memakai modal dikit dulu buy on breakout. Kalau misalnya tidak berani buy on breakout, tunggu dulu naik dan juga tunggu lagi retracement dan baru beli lagi di area retracementnya di area 102 sampai 105, dan juga ada potensi dia mantul-mantul lagi. Jadi ada sideways dulu di harga antara 102 sampai 124. Seperti itu Bapak Ibu untuk scalping menarik di area 93 sampai 96. Untuk jangka menengah seperti apa? Kita cek di chart 1 harinya. Kita ketahui bahwa kalau misalnya ada pola cup and handle Bapak Ibu, cup and handle seperti ini, kalau misalnya naik ada potensi turun terlebih dahulu retracement dan juga ada potensi lagi mantul lagi ke atas. Jadi untuk jangka menengah Bapak Ibu saya sarankan tunggu lebih sabar lagi di area 87 atau ini aja deh. Negonya jangan terlalu pelit, biasanya tidak dapat, yaitu di negonya di 89 saja. 89 sampai 85 area yang sangat menarik menurut saya Bapak Ibu untuk jangka menengah. Seperti itu, dan resistennya tetap di harga 105 dan juga di harga 120. Untuk PSKT jangka menengah menarik kalau ada di harga bawah, untuk harga sekarang tidak menarik. Untuk scalping PSKT menarik
karena volatilitasnya tinggi dan juga bandarnya juga ada potensi untuk mengangkatnya kembali. Kemudian menariknya lagi scalping kalau di harga 96 sampai 93. Kalau untuk buy on breakout juga menarik, tapi pantauannya sangat ketat karena volatilitasnya tinggi seperti ini, ada potensi besok hanya false breakout. Seperti itu Bapak Ibu untuk PSKT. Dan juga ditambah di sini Bapak Ibu bisa lihat MACD-nya sudah mengarah ke atas, jadi ada potensi saham ini akan diangkat lagi lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.